Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KPU Kota Prabu-Muli dan seluruh jajaran kepengurusan di KPU ini, yang mohon maaf satu persatu tidak saya sebutkan nama dan jabatannya. Mudah-mudahan tidaklah mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak yang hadir ataupun Ibu yang hadir. Bukanlah kacang sembarang kacang, kacang melilit di kayu jati. Bukan datang sembarang datang ingin berjumpa si jantung hati. Alangkah jauh kota Palembang berjalan kaki di tengah hari. Alangkah jauh Bapak Ibu saya pandang, jauh di mata tapi dekat dalam hati. Saya sering ceramah, tetapi baru kali ini ceramah di KPU. Kalau di kantor kejaksaan sering Pak, di kantor pengadilan sering Pak, di Pemkop sering, bahkan di Kapolres. Kalau sekarang ini kan di Kapolres itu tidak lagi di dalam masjid, jadi seluruhnya itu dalam kondisi berdiri dan saya disuruh naik pentas itu untuk menyampaikan tausiah ketika apel Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini adalah untayan kata kalimat yang layak untuk kita ucapkan hanyalah ucapan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, kepada Tuhan yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga sampai dengan hari ini kita masih dapat ditemukan Allah di dalam suasana yang sangat baik, yaitu suasana di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ayunan langkah dan lambaian tangan kita berjumpa di tempat ini adalah bagian daripada amal ibadah kita yang dapat kita petik hasilnya, kita pungut buahnya manakala nanti kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Juan yang telah menghubungi saya, karena beliau adalah sababiyah yang telah ditakdirkan Allah untuk mengundang saya. Saya berpikir tadi saya termasuk orang yang dipilih. Kenapa dipilih? Itu ada rekan saya Ustadz Harun Ar-Rasyid, ada Ustadz Mufid, dan yang nomor 3 Ustadz Zulkarnain. Terima kasih Pak, karena saya yakin dan percaya ini adalah kehendak daripada Allah SWT. La tatarrafu ala biiznillah, tidak akan bergerak sesuatu itu melainkan dengan gerak izin Allah. Tidaklah akan jatuh selebar daun dari tangkai ataupun pohon kayu jatuh ke tanah, melainkan semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pertemuan kita pada hari ini pun adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir ini mudah-mudahan sehat walafiat. Sehat semua ya? Sehat ya, sehat. Walaupun pakai masker apapun, sehat. Ya, sehat. Karena yang kita cari sekarang ini memang harus diutamakan kesehatan. Talang betutu musi rawas, biar untung badan waras. Ya. Yang lemah itu seperti ketua KPU, seperti bapak-bapak ini, mana berduit, mana badan waras. Yang paling tak enak, mana buntu tidak waras. Kalau mana buntu tidak waras itu susah, akhirnya ujung lapar.
Nah, kalau 08 tu nganar. Awak nak balik ke Capai, langsung nyimpang ke daerah Mentur situ. Kalau ke jauhnya, awak rupanya secantik tak penuh buat. Oleh kerana apa? Mana pun tu dakwah. Jadi itu. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Ya, beribadah kalau kita tidak waras tidak diwajibkan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah diberikan Allah kewarasan. Nah, kewarasan yang diberikan Allah ini gunakan untuk apa? Gunakan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyaklah lidah kita basahi dengan berzikir kepada Allah. Berzikir bagaimana? Kalau kita makan bismillah, itu kemana-mana kita bismillah, mau nulis bismillah, itu mau kegiatan apapun bismillah, naik mobil kita bismillah, walaupun kata kawan kita ini bukan bismillah, tidak jadi masalah, yang penting banyak-banyak bismillah. Itu ya. Sudah makan banyak alhamdulillah, jangan sudah kenyang. Jadi teringat di nya saja kenyang. Jadi sendawa kata orang dusun. Itu jadi kita ucapkan alhamdulillah. Kalau kita bersin, itu alhamdulillah. Itu kan kata kawan yang mengerti ilmu agama. Tapi kita banyak kata kita alhamdulillah. Kata kawan itu berobat. Berobat. Oh, nah. Jadi tak faham dia nak jawab ya Rabbul Allah, tidak dia berobat saja. Jadi kita disuruhnya berobat. Itu datang angin puting beliung, datang petir, apa kata kita? La haula wala quwwata illa billahil azim. Itu jadi itu, jangan datang guru petir, apa kata kita? Guru belum mati kita. Itu sudah iya, angin kecil itu sahabat kita, Pak. Seperti kipas angin itu sahabat kita. Api kecil sahabat kita. Air kecil sahabat. Kalau api besar mati. Itu jadi jangan keburu-buru mati. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menempatkan lidah kita untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Kemudian daripada itu tanda kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa yaitu kita senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sholat jangan ditinggalkan. Dalam sesulit apapun kehidupan kita ini jangan tinggalkan sholat. Karena Allah SWT ini sebenarnya menyuruh kita beribadah kepadanya itu bukan oleh karena hal-hal yang lain, tetapi adalah untuk diri kita. Hayya 'alas shalah, dirikan sholat. Jangan sudah ada di depan itu musola, hayya 'alas shalah, jawab dari dalam gedung ini, apa yang kita lajulah, hayya 'alal falah, nululah. Apa punya mata belalang, punya telinga gedang, punya hati padam. Akhirnya wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah mereka engkau beri peringatan atau mereka tidak engkau beri peringatan, engkau ajarkan atau tidak engkau ajarkan, namun mereka tetap la yu'minun, tidak beriman. Kenapa mereka tak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wa lahum azabun azim. Karena kita telah dihotam. Nah, jangan sampai dihotam. Hati kita jangan sampai dikunci oleh Allah SWT. Kalau sudah dikunci oleh Allah, kita sudah tak punya daya upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Sayang sekali tema ini sebagusnya disampaikan kepada saya pada waktu awal Ramadan. Jadi orang bersiap-siap untuk meraih kemenangan ini. Tapi ini tak apa-apa daripada tidak ada. Mudah-mudahan tahun depan dibuat pangkal saya. Itu kan banyak umur gitu ya. Umur ya. Itu.
Itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi meraih kemenangan itu diawali dari pangkal. Jadi saya menyimak-nyimak firman Allah ini rata-rata punya janji kepada manusia. Banyak punya janji kepada manusia. Dan janji itu akan ditepati oleh Allah. Salah satu contoh, hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alal falah. Dirikan sholat dan nanti akan memperoleh kemenangan, raihlah kemenangan. Itu satu paket saja. Ada lagi, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, aku tambah. Ini kan berarti kita jangan tidak bersyukur, nanti kita menjadi orang yang kufur. Walau pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, pergi ayam berkokok, pulang ayam jongkok, kadang-kadang kehujanan, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang kaki bawa tanah, kadang-kadang tanah bawa kaki. Mati itu kalau tanah bawa kaki. Kalau kaki bawa tanah biasa, tapi kalau tanah bawa kaki mati. Itu kalau makan ikan asin, sayur asam, kepala pusing, buku masam, tidak apa-apa. Yang penting aku senang melihat adik-adik perempuan ini. Kalau betul-betul pal 9 biar untuk menang. Ya salah-salah, apalagi kalau mau lebaran segala peros dipakai kan. Untuk makan semoga peros itu lunas sekali. Itu ya, karena banyak yang arisan peros. Karena penyakit GBHN, apa kita kajian belum pun ternumpuk. Tong terhimpit wahai tulang bawah, corona masih terjepit ya. Duit kita satu paket saya. Itu janji Allah. Kemudian ada lagi firman Allah mengatakan masalah haji. Saya lihat haji. Apa haji? Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, kata Allah, maka balasan yang cocok untuk dirinya adalah surga. Jadi hebat janji Allah itu. Begitu juga janji Allah memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Bersyukurlah kita kan disuruh Allah kita melaksanakan ibadah puasa. Entah orang lain menilai kita tak beriman, itu urusan orang pandang kita kan. Tapi hati kita tertutup. Aku beriman ini. Ya, itu bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, tidak, tetapi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti orang-orang pilihan, saudara. Tidak semua orang diseru di sini. Kecil, tua, muda, besar, tidak. Bibik-bibik, uak-uak, nenek-nenek, tidak. Tetapi disuruh hanya tergolong kepada orang-orang beriman. Nah, jadi kita yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, yang tidak ada halangan, mungkin yang masih ada halangan nanti akan bayar fidyah. Mudah-mudahan itu tergolong orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu sesungguhnya kamu itu kuperintahkan, kata Allah, untuk mengerjakan ibadah puasa. Di mana saja kita harus puasa. Mungkin kita ada di rumah, di pasar, kita berpuasa. Itu kan. Sekarang ini saya senang melihat orang-orang puasa. Walaupun di tengah Covid, kadang-kadang masih tenang-tenang baik. Ya, itu di mana di rumah puasa, kadang-kadang kau cuma berbuku. Ada yang berbuku di bucu ini, ada orang ni kata sorry. Kami kocok-kocokan, budak-budak gadis sampai jenguk HP. Segala jenguk HP kalau no, cukup penyidik-jenguk je. Itu rupanya nunggu waktu berbuka. Si bujang makan ini di rumah di selopakan. Memang hebat di zaman Mak Ilyari. Puasa di rumah, berbuka di pasar. Jadi banyak berbuka di pasar. Ya, sekarang ini ada yang di pondok-pondok atau pondok pedia. Itu kan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi disuruh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa. Disuruh Allah perintahkan ibadah puasa.
Dan ibadah puasa itu pernah diperintahkan Allah sebelumnya kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Kepada Nabi siapa? Yang pertama kepada Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Ada lagi puasa Nabi Ibrahim setiap hari Senin dan Kamis. Itu. Kemudian puasa yang diperintahkan Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 30 atau 29 hari. Tujuannya apa? Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat takwa ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kita bertakwa itu bukan hanya pada waktu dalam keadaan hidup susah, tetapi dalam keadaan hidup senang, pada waktu kita punya jabatan, pada waktu kita tak punya jabatan, pada waktu kita sedang berada di majlis zikir, di majlis ta'lim, atau kita sedang berada di kantor, di pasar, di rumah, di mana saja kita harus bertakwa. Itu kata janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak pandang peci kita, apa putih atau hitam atau tak berpeci. Allah tidak pandang penampilan kita. Yang dipandang Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini penjabarannya panjang. Apa yang pertama? Huruf ta, ko, waw, ya. Ta itu apa? Tawadu. Orang yang bertakwa itu orang yang tawadu, yaitu orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder, tetapi rendah hati. Seperti dia tidak mati oleh mama itu rendah hati, biasa-biasa saja. Itu kata ahli sufi Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, seseorang raja yang sanggup berpakaian baju biasa di tengah rakyatnya, maka itu adalah digolongkan seorang pahlawan. Jadi pahlawan bukan hanya sekedar pergi ke medan pertempuran, tetapi orang yang sederhana di dalam kehidupannya pun, padahal dia punya kekuasaan, dia punya segala-galanya, tetapi dia sanggup menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya yang situasinya mungkin pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang lain, maka itu adalah seorang pahlawan. Jadi kita harus tawadu, saudara, tawadu. Itu bagaimana kita bisa membawa diri kita kemana tempat bumi dipijak, di situ langit akan hijau. Kalau kita masuk ke kandang kambing, ya berbunyilah bagaikan kambing. Tapi bukan pula kita harus menjadi kambing, bukan. Tapi itu kata kias, dalam artian kita seperti kambing ngembek. Ketika kita masuk ke kandang sapi, maka kita muak, katanya kan. Itu berarti kita tidak membuat masalah di tengah lingkungan masyarakat kita. Begitu juga berdakwah, janganlah kita membawa hal-hal yang mungkin tak pantas didengar orang ataupun ada yang dipermasalahkan. Setiap kali kita berdakwah itu sampaikanlah kebaikan-kebaikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menangkap ikan di air keruh, berarti kita membuat masalah dalam kehidupan ini. Jadi kita harus tawadu. Ya, itu. Yang kedua, Qanaah itu orang pandai bersyukur. Itu meranti kayu riba tak diurus dibenang lagi. Kita tidak akan takut kekurangan lagi. Orang yang biasa hidup dalam penderitaan, diajak senang, itulah memang mau dia. Tapi diajak senang, memanglah nasib aku kan ini. Itu kan. Jadi orang itu banyak, mohon maaf Pak, kehidupan zaman sekarang ini banyak orang kadang-kadang biasa hidup di tengah-tengah gemerlapnya harta benda, ya, dengan emas intak permata. Tetapi ketika diajak hidup susah, dia tidak bisa. Ketika dia dalam keadaan senang, dia senang bahagia. Tetapi datang COVID-19 satu tahun, banyak yang ambruk, betul Pak? Banyak ambruk, banyak yang stres. Ya. Ketika diajak makan nasi campur komplit, tak bisa lagi dia. Karena apa? Biasa makan nasi campur crispy, campur dengan daging, campur dengan ayam. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita biasakan qanaah, pandai bersyukur kepada Allah. Nah,
Kemudian wow, apa wow? Warok, tidak melakukan perbuatan yang subhan. Perbuatan yang ragu-ragu jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Apakah ini halal atau haram, jangan kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya, yakin, yaitu kita harus punya keyakinan bahwa fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kebaikan, insya Allah buah hasilnya nanti akan menjadi yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ibadah puasa ini tinggal 7 hari lagi, ya, 6 kalau salah, ya 6 apa 5? 6 hari lagi kita bisa dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita tahun ini melaksanakan ceramah, sudah dapat bertatap muka, sudah baca kumpul-kumpul ya, walaupun masih dalam protokol kesehatan. Kalau kita ingat 1 tahun yang lalu, Masya Allah, makan tak kenyang, tidur tak nyenyak ya. Kita bayangkan bagaimana kehidupan kita pada waktu itu ya. Bapak Ibu sekalian, semua aktivitas kita sangat terbatas sekali. Tetapi Alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan sehingga pada hari ini kita masih dapat dipertemukan. Walaupun kita sadar dan menyadari bahwa Kota Prabu Muli ini mungkin tak jauh berbeda dengan tempat-tempat yang lain, seperti Mangka, di luar warna hijau, di dalam warna merah. Tetapi tidak apa-apa, kita berserah diri kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun bil arbis sama wa huwas samiul alim. Ingat protokol kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, yang diperintahkan oleh pemerintah kita ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian apakah sudah divaksin atau belum. Belum semua? Sama dengan saya juga belum. Ya, itu. Semoga kita sekarang ini, saya pesankan, andai kata kita belum divaksin, maka vaksinlah tubuh kita dengan selalu membaca Al-Quranul Karim. Ya, karena Al-Quran diturunkan Allah hudan linnas wa bayyinati wal huda wal furqan, sebagai hidayah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Al-Quran juga adalah dawaun bil sifat, sebagai obat terhadap penyakit. Yang kedua, pakai masker. Masker yang dipakai itu pakailah dengan erat-erat, dengan rapi-rapi. Kalau boleh itu tak dipakai dengan rapi, tapi masker yang sangat penting bukan bagian masker yang di luar, tapi yang ditutup oleh masker itu yang harus dijaga erat-erat baik-baik, yaitu masker kita berzikir kepada Allah Subhanallah Ta'ala. Nanti akan saya kirimkan zikir saya kepada saudara saya Juan, nanti boleh diamalkan. Ada sudah, kalau tidak bilang ada di sini zikirnya. Silakan untuk berzikir. Saya selalu menyarankan agar supaya berzikir yang Fattah ya Rozak, yang Fattah ya Rozak, yang Fattah ya Rozak. Apa maknanya ya Ustaz? Yaitu supaya Allah berikan rezeki kepada kita. Rezeki itu bukan hanya berbentuk emas, intan, permata, tetapi rezeki itu adalah berbentuk kesehatan. Anak-anak kita diberikan Allah kesehatan, rukun dan damai dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, tetapi kita masih diberikan, dicukupkan Allah keperluan kita. Nak sekolah anak cukup ya, nak berbelanja lebaran cukup ya, walaupun dikit-dikit kita beli roti, walaupun rotinya roti mari, tidak apa-apa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ya, tangan kita bersihkan tangan kita dengan sedekah ya. Ada orang membersihkan tangan dengan air. Tadi saya sudah cuci tangan di sana ya, dengan sabun warna merah. Tadi saya lihat situ. Saya tidak tahu namanya apa itu kan. Merah, jadi apa merah jika minus itu mono ini. Rupanya di KPU ini merah itu kan. Itu sabunnya maksud saya itu kan. Sabunnya ada kuning sabunnya itu. Jadi itu sabunnya warna merah. Itu kan dicuci, tapi sabun kita cuci dengan tangan itu tangan bersedekah. Karena faedah kita bersedekah itu Bapak Ibu, yang pertama harta kita akan diberkahkan Allah. Saya kalau di Kota Jeddah sering duduk termenung di Lautan Merah. Saya duduk di sana, tapi saya pikiran jauh menerawang. Saya sering menghafalkan syair-syair pantun ya.
Apa saya pantun berjalan-jalan di kota Jeddah, mampir ke toko Ali Murah. Ada toko Ali Murah di Jeddah, tapi kita belanja masih mahal tu lah. Kita itu orang Arab, itu bakso sidul murah. Orang semua masuk, tahu mahal, seperti 5 riyal. Itu kan, itu. Jadi itu kita tetap persona Ali murah, Usman murah, segala murah. Masuk situ nanti 2 kali lipat. Murah gitu orang ini. Ini jalan-jalan ke kota Jeddah, mampir di toko Ali murah. Kalau kita gemar bersedekah, insya Allah harta menjadi berkah. Yang kedua, orang yang galak bersedekah akan dijauhkan Allah dari bala. Bala itu tidak akan melewati orang yang gemar bersedekah. Itu Pak, yakinlah Pak. Ya, jangan kita anggap sepele. Kita potong buku tahu-tahu pisau kita, silet kita melukai kaki tangan kita. Itu sudah bala, bapak-bapak. Cuman ada bala yang besar, ada yang bala kecil. Itu semua. Kalau bala 12, bala pun. Allahu Akbar. Tahu-tahu cecah. Mesti kita kelapet. Pas kena hidung mulu. Bala itu namanya. Itu kan. Jadi kadang-kadang kita tak sadar bahwa bala itu akan datang seketika. Nah, jadi kita jauhkan musibah-musibah, bala-bala itu kita takdir dengan sadar. Saya pernah mengibaratkan Pak, ada 2 orang bapak duduk di bawah pohon, tahu-tahu ada kelapa yang jatuh. Kelapa yang satu jatuh langsung dari atas pohon, langsung diimpuk kepala dia, langsung pisang gerebuk laju mama itu. Tidak ada lebaran dia kan, masih tegak, cuman lalu tak picu kepalanya. Tapi ada satu lagi buah kelapa itu Pak jatuh juga diimpuk mama sebelahnya. Tapi aneh, buah kelapa itu dia bukan jatuh langsung, dia jatuh ke atap dulu, ke atap, turunnya ke kepala. Lo punya mamang itu tak pincul, cuma merah wae. Itu kan. Kenapa mamang sebelah itu aman? Karena mungkin mamang itu sedekah. Bala itu datang juga kepada dia, tetapi ternyata tidak membawa efek yang lebih besar kepada dia. Buktikan saudara-saudara. Saya sudah berapa kali membuktikan ini. Ya, mati langsung kena kepala, bisul, kena hidung pecah. Pengapai. Kau punya doa, mendoakan tangkap. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bala itu tidak akan menimpa kita. Kemudian ya itu sedekah itu adalah obat terhadap penyakit. Ya, saya pernah bertanya dengan guru saya, guru apa obat penyakit? Kata guru saya, Ustaz, pada suatu saat saya sakit, Ustaz. Tahu-tahu ketika saya sakit, saya duduk di restoran. Ketika di restoran itu saya mendapati ada kotak duit. Ternyata di kotak duit itu ada tulisan Pak, obati penyakit saudara dengan sedekah. Itu Pak. Jadi dia begitu banyak obat-obat dipakainya, ternyata tak ketemu apa. Ternyata itu obati penyakit saudara dengan sedekah. Nah, sedekah. Jadi sedekah itu adalah obat terhadap penyakit. Kalau penyakit jasmani kita bisa pergi ke dokter, ya. Itu sakit kepala mungkin makan kodrek, makan paramek, makan panadol ekstra, ya. Atau umpamanya sakit kaki, ya, asam urat, beli obat asam urat, sakit perut kenoma, kan. Itu macam-macam, darah tinggi, amlodipin, umpamanya kan. Itu ya, kalau mah itu obatnya apa? Ya Roma, itu kan. Tetapi itu penyakit jasmani Pak. Nah penyakit rohani Pak yang sangat berat sekali. Apa penyakit rohani? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hati-hati penyakit ini dahsyatnya. Senang melihat orang susah. Itu kawan dapat musibah, apalagi itu pernah bermasalah dengan kita, ya apa kata kita? Si anu laju mau kopi jo, alhamdulillah. Mau laju serumah, kalau lantak kau. Maka kabar 2-3 hari kemudian, jo belum kamu apa dasar baik. Aja pula laju ini. Nah itu susah melihat orang itu. Apa senang melihat orang susah. Ada lagi susah melihat orang senang. Ini yang kalau aku sampaikan dalam ceramah-ceramah itu, senang melihat orang susah. Kawan beli parabola, kita ke warung beli pen paramek. Kawan kita naik pangkat, kita naik darah. Tidak naik pangkat, kita naik darah. Itu kawan kita makan daging opor, kita balik ke rumah tak opor.
Kawan kita beli mobil kijang, kita laju kejar-kejar. Untuk masih membeli kijang pula lama Pak. Sekarang nak main lagi expander, CRV, apalagi kita CRV laju tentu mal memang itu. Ya. Oleh karena apa? Dengan orang beli mobil kijang. Itu Bapak Ibu sekalian. Kawan kita berangkat umroh, ya. Itu kita masuk rumah sakit. Kawan kita balik, itulah laju mati. Itu kan tak benar kalau yang macam itu. Susah melihat orang senang. Kawan kita ganti mobil, kita ganti kulit kelumpus. Wow, parah itu. Kalau sampai kelumpus badan, parah. Justru itu kawan-kawan yang beli mobil baru pasang merek. Apa mereknya? Tidak semudah yang kau bayar. Yang hatinya agak mengkerut-kerut itu, itu pasang merek puluh paling depan rumah itu bukan selamat hari raya Idul Fitri, tapi ucapan aku berusaha tersenyum di muka umum walau batin menangis di balik tabir. Itu kata-kata Profesor Almarhum Buya Hamka dalam kitabnya Tenggelamnya Kapal Panterwin. Berusaha tersenyum di muka umum walau batin menangis di balik tabir. Lebih baik sakit kaki daripada sakit hati. Kalau sakit kaki masih bisa berjalan, tapi kalau sakit hati hilang kebahagiaan. Akar nipung resap-resap, akar padi dalam kurangku, terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa yang tahu. Lebih baik sakit kaki daripada sakit hati. Sakit gigi ya Pak. Lebih baik sakit kaki daripada sakit hati. Kalau sakit kaki masih bisa berjalan, sakit hati hilang kebahagiaan. Oleh karena itu kata Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami, jangan beristri lagi. Jaga, jangan dibiarkan dia berjalan sendiri. Kalau perlu dia mau berangkat ke kantor, turun gitu dari rumah panggung, rumah itu antar ke depan rumah. Ya, Pak mau berangkat, dia Pak. Selamat jalan Pak ya, hati di jalan. Ya, kalau nyampak berangkat dewek, jangan di rumah lain berangkat dulu. Tapi kunci mau ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, bukan antar depan rumah, sampai ke kantor dia keluar dari mobil pakai daster. Ngaku antar Bapak, ngaku tak singgah. Apa? Singgah kemana Bu? Ya biasa baik Ustaz. Cari anak bodoh, masih bodoh. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi jaga hati kita. Itu penyakit. Kemudian orang yang dalam bersedekah itu mudah-mudahan nanti akan ditempatkan Allah di sorga. Suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian, ketika sholat kita diadili oleh Allah, masih banyak dosa. Ketika sedekah kita, ketika kita haji, masih tidak seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Maka kata mereka, bagaimana ya Allah orang ini? Apa kata Allah? Cari amal pahala dia selama hidup. Adakah dia pernah bersedekah? Kalau amal pahalanya ada sedekah, itulah yang dapat menolong kita. Oleh karena itu, mari kita bersedekah. Al-bahil la yadkhulul jannah walau kana zahid. Orang bahil, orang kikir, kita bahasa lagu pahit, lagu parang. Banyak itu. Malah lagu pahit, lagu parang itu, ya. Sulit akan masuk surga. Kita bilang lagu parang, lagu yang kalau dibuat kolam itu bahasa kerajaan. Tapi apa ini? Itu bahasa kerajaan banyak mengerti. Ya, kalau untuk korenik dengan pelabu boleh, banyak mengerti bahasa itu. Apa dia tak ada anda? Itu bahasa kami oki, tak naruh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu perbanyaklah kita bersedekah. Itu. Jadi kita hidup ini kalau kita gemar bersedekah, insya Allah mudah-mudahan diberikan Allah keselamatan. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Bulan suci Ramadan tinggal 6 hari lagi, kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Kalau masih ada untung dan harapan, kita masih berjumpa tahun depan. Tapi kalau kita tak beruntung, putus sekali tempat bergantung, terbang bumi tempat berpijak. Kemana langit akan dijunjung, kemana bumi akan bersandung. Akhirnya dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Al-waktu kasai, waktu itu adalah mata pedang. Jangan sia-siakan waktu yang masih diberikan Allah kepada kita.
selagi hayat masih dikandung badan, gunakanlah kaki dan tangan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita melaksanakan perintah ibadah puasa yang masih beberapa hari lagi. Dan malam hari kalau kita ada waktu dan kesempatan, jangan lupa kita untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir. Karena ibadah sholat tarawih dan witir itu tidak ada di bulan lain kecuali di bulan suci Ramadan. Pak, kami nak bulan depan Pak, siapa aku kacau kau? Dewi anak-anak soli sunat tarawih, rokaat ini nak aja, nak ngaku Pak di ketinggalan itu. Ya, ketinggalan tarawih. Nah, itu jadi kita harus kerjakan ibadah sholat tarawih. Setelah itu mudah-mudahan nanti ya 10 malam-malam yang terakhir kita ini belum masuk malam ke-27 ya, atau malam Lailatul Qadar ya. Nah, itu sebenarnya malam Lailatul Qadar itu yang mulai dari malam 17 ya, kemudian malam 19, kemudian 21, 23 ya. Nah, kemudian 25 dan 27 itu ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu malam Lailatul Qadar, malam ke-27 itu. Ustaz, kami kepengen dapat Lailatul Qadar Ustaz. Ya mana-mana kita berdoa kepada Allah. Kalau kita dah ada tahu siapa yang bakal dapat Lailatul Qadar. Aku dah 20 minggu dah dapat Lailatul Qadar, jadilah dia dapat Qadar Laila pula kan. Jangan Laila para rumah ayo. Nambahin namanya tu. Nah itu. Jadi kita berusaha dapat Lailatul Qadar. Orang-orang yang dapat Lailatul Qadar tu mak mana Ustaz ciri-cirinya? Ada puluh banyak Bapak Ibu. Ya, hidayah apa Lailatul Qadar itu ya. Nah, inilah yang dikatakan meraih kemenangan di dalam bulan suci Ramadan ini. Nanti setelah bulan suci Ramadan berakhir kita akan salam-salaman minal aidin wal faizin, gembira hati kita sebagaimana gembiranya kita pada waktu kita berbuka puasa ya. Itu jadi ada 3 kegembiraan kata Nabi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu pada waktu berbuka ada tasnian minta ampun pokoknya 3-4 kali ke dapur ya beliau dibuka ya atur semua itu dibuka antara lagi ya atas beliau lagi yang belum ada nak ditambahi kan pokoknya asal sudah berbuka Allahumma laka sumtu wa bika amantu bika amantu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin sudah minum sudah. Nah, ibang mga anak baik nah. Tidak nanti lagi yang dimakan, naik kaget nung makan sahur tidak lagi makan. Itu gembira pada waktu kita berbuka puasa. Yang kedua gembira itu pada waktu kapan? Pada Idul Fitri. Alhamdulillah Ustaz, aku tahun ini dapat 30 hari puasa. Tahun yang lalu dah dapat Ustaz, maklumlah Covid Ustaz. Jadi maklumlah kadang-kadang badan tak sehat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tahun ini mudah-mudahan dapat. Jadi kita dapat melaksanakan hari raya Idul Fitri. Aku senang kita yang ibadat ini kalau baca jangan sholat Idul Fitri ya. Itu ini apalagi pemerintah kita di Pramuli ini nyuruh kita sholat Idul Fitri tapi protokol kesehatan. Itu kan jangan laju-lajunya kaget penyakit itu nambah ke kita pula membaca. Jadilah yang tempat lain baik, jangan ke kita. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dan sejahtera atas diri kamu. Jadi kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan ini. Itu. Nah pada hari Idul Fitri kita saling memaafkan minal aidin wal faizin, yang tua maaf yang muda minta maaf macam itu. Itulah bini juga minta maaf. Jangan kita ngadu punggung, jangan kita lagi saling teguran. Itu kita pemaafan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dan setelah itu nanti baru kita akan melihat hasil. Apa hasil ibadah budak sekolah? Itu bagi rapor. Bagi rapor itu mulai nampak nanti. Apa yang nampak? Itulah ya takut, yaitu orang yang bertakwa. Itu mulai takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Itu kan. Kalau kita bergawi, kita takut. Kalau kita tak jujur, kaget akibatnya macam ini. Itu kan. Kalau kita di pasar jadi pedagang, kita takut nak kurangi timbangan, nak
menukar-nukari barang-barang umpamanya kan. Kalau kita bergawe di tempat-tempat yang mungkin tempat yang tak baik, mungkin kita takut kepada Allah, mudah merubah sikap gitu. Jadi kita harus takut kepada Allah. Ini hasil daripada kita melaksanakan ibadah. Ada petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita mulai rindu kan gitu. Mana rindu nak ke masjid, ya? Rindu. Pokoknya setiap saat itu rindu nak datang ke masjid, ujung-ujungnya datang kerinduan. Ya Allah ya Tuhanku, kalau kau berikan rezeki aku mulai nak nabung ya Allah. Kata Ustaz, aku nak kepengen nak berangkat ke Mekah ya Allah, walaupun dah haji umrah ya Allah. Itu hidayah. Tidak semua orang tergerak. Aku tanya bapak-bapak tu, Pak, aku belum berangkat ke Mekah. Awak gedung bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat, bibi istri cantik memingkat, kadang-kadang anak cucu berbaris empat. Ada masa ditanya aku belum berangkat haji, Ustaz, belum ada panggilan. Maka nak dipanggil mendak daftar. Orang yang mulu wanita. Belum ada panggilan, Ustaz. Hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, tak tergerak hati nak berangkat ke Mekah itu hebatnya. 20 juta, 30 juta, 30 habis Pak, jangan main-main. Apalagi sampai anak beranak, ini banyak terjadi berubah. Itu kan banyak berubah pikiran. Kadang-kadang nyemuk duit lapan itu dah urung kan. Jangan keurung-urung kalau niat lebar ya. Tak tahu lebar ke mana. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu rindu untuk beribadah. Kemudian apa? Biasa tidak pernah mendengar kajian, sekarang rindu. Dah kata gawe di rumah Ustaz. Yang kebenaran hari Sabtu Minggu kami di KPU libur. Sudah buka di HP ini kan banyak. Ini kan ada mbah Google apa itu. Nah, dijenguk ceramah Ustaz Somad, hati hidayah. Segala Ustaz dijenguk kalau ini main. Jadi dapat ilmu, rindu dengan kajian. Dan kalaupun rindu kepada tempat-tempat yang lain, datang ke masjid itu, datang begitu. Rindu bapak-bapak, rindu berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah hidayah daripada Allah. Saya pernah sampaikan dalam minggu-minggu ini, ingat, hidup ini jangan seperti lalat, tapi jadilah seperti kupu-kupu. Kalau kita jadi lalat, tengoklah lalat itu. Ya, lalat itu walaupun tempat itu harum-harum semerbak, ya, tak ada dia nak hinggap di tempat yang semerbak. Dia nak cari tempat busuk-busuk itulah. Puluh gilir, kadang-kadang kecil bodoh puluh wing, putar-putar yang warna biru itu. Apa? Tinggal pupuk pakai sapu, besar pula benar, besar. Tak pernah nyulang lagi itu ya. Besar lah tu. Itu kan. Dia hinggap di tempat yang sampah, tempat kotoran Pak. Jangan Pak, jangan seperti itu. Tetapi kita jadi kupu-kupu Pak. Kupu-kupu terbang. Dia walaupun tempat yang itu apa yang musuh-musuh tak ada dia cari kemana cari kembang. Macam-macam kembang itu. Ketika kembang itu pemilih juga tak kasih kembang dia. Tapi kembang yang Kamboja kan nak ada nanti kau juga kupu-kupu hinggap di kebun Kamboja. Tapi dia hinggap di kebun mawar, kebun melati, kebun cempaka ada. Nah jadi kita jadi kupu-kupu, bukan pula nak jadi kupu-kupu yang lain-lain masa kupu-kupu yang ini. Iya, ada salah tafsir. Iya, jadi kupu-kupu yang simpel itu kan. Yang dimaksud aku itu kan. Jadi begitu bermanfaatnya kita hidup ini. Ya, hidup ini lihatlah seperti Al-Quran. Saya melihat keajaiban Al-Quran. Umpama ini kertas, ini kertas, ini koran, ini Al-Quran. Ada tayayam. Jelas tidak akan mungkin Al-Quran yang diambil untuk membersihkan kotoran tadi. Jelas pakai koran. Orang melihat koran, jelas diinjak-injak orang begitu saja. Tetapi ketika koran di Al-Quran, maka pasti kita ambil, ini ada alif, ba, ta, sa. Kita letakkan di atas lemari atau di atas meja. Begitu dimuliakan orang. Itu lihat Al-Quran itu. Al-Quran itu, kulit kambing itu, ya, disamak orang, dijadikan bungkus sampul Al-Quran.
sudah ngaji, dicium orang, padahal orang itu tak mau mencium kulit kambing. Yang dicium orang itu sebenarnya Al-Quran itu, tapi karena dia berteman dengan Al-Quran, kulit kambing tadi laju belok dicium, dipeluk orang. Oleh budak-budak kecil ngaji. Tapi kalau kulit kambing berteman dengan kayu, malam nasib kulitnya. Kalau kebukan, yang maghrib, yang siang, yang malam, lentong, gua mati lagi kebui, tong sampai bocor. Maka kulit itu mau, aduh sakit mah. Nasib dia sebagai kulit kambing yang hinggap di tarik kayu. Oleh karena itu saudaraku, cari teman ya. Cari teman yang masih remaja, yang belum rumah tangga. Cari orang-orang yang baik-baik, cari orang yang soleh-soleh. Karena hidup ini itulah, mudah-mudahan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu akan mendapat hidayah. Biasanya selama ini bakhil, selama ini dia mungkin kikir, nanti suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang baik-baik. Ya, mana baik-baik? Setiap kali ada orang datang ke rumah dia, dia selalu bersedekah, entah 1.000, entah 2.000, entah 3.000, bersedekah. Kita ni kadang-kadang galak salah tafsir. Ya, mana kita punya rumah, ya. Nah, aduh kita lagi mau, aduh minta-minta itu kan, dia berjalan kelenteng. Aneh sekali dia. Aneh kenapa? Tidak singgah ke rumah orang, tapi dia ngancap ngancap ke rumah kita. Lah, wah ini aneh pula. Kenapa rumah besar itu tidak ada dibuat singgai? Sebenarnya itu memang Allah sudah menggerakkan semuanya itu, saudara-saudara. Harus yakin itu, bahwa Allah ingin menggerakkan. Sebenarnya kalaupun mereka datang ke rumah kita, itu Allah sedang membukakan pintu rezeki buat kita. Kalau kita kasih pada waktu itu, maka tunggu saja tanggal mainnya. Saya berani mengatakan ini karena beberapa kali sudah banyak pembuktian. Ternyata orang itu sengaja didatangkan oleh Allah SWT kepada kita, ya, itu supaya kita tergerak hati untuk memberi. Dan suatu saat nanti Allah akan buka rezeki untuk kita. Percayalah itu, saudaraku. Padahal rumah-rumah lain banyak, tapi dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, mamangin sebelumnya. Itu, ya. Barulah aku tutup pintu dan aku kamu loh. Aku mang minta bu, minta. Walaupun 1.000, 2.000, jangan pulau lamu itu, jangan seperti bibi di pasar. Mamang itu, nanti cukup lah kamu, jangan lamu. Rupanya dia mencari duit, tak ada arti dia kecil. Lain kali ya mamang itu dari tadi kau ngomong lain kali, mencari duit kecil. Ya, ini bapak ibu sekalian, teman-teman bersedekah, bapak ibu sekalian. Ya, aku punya cerita sedikit ya. Masalah kita bersedekah itu, apa punya sedikit ya. Pada suatu saat pagi-pagi hari itu ada ikan bukan bulan puasa, ikan itu dua, sikok ikan tinggal kepala, sikok ikan itu daging sama kepala. Pokoknya datang kucing ke rumah saya, meow. Pilihan aku dua, apa jengok kepalanya baik, apa jengok ikan sama daging. Itu waktu itu berpikiran, tapi kalau dia kepala kagak anak udah sekolah nak makan macam mana? Dan aduh dia makan kepala baik kan? Itu tapi dia pasti nak makan daging. Sudahlah, jengok kepala baik. Padahal salah. Seharusnya aku jengok kepala dengan dagingnya itu di badan itu. Ada top juga. Makan itu diam-diam baik. Kucing itu tak berjualan dasar. Kalau ada sebabkan itu, tahu kan kafe udah rezeki, bapak ada bunyi. Apa sedia mah? Sedia mah. Aku suruh. Diam baik kau makan. Dibawa itu jangan makan keluar sih, kau makan dalam baik. Nanti kau berebut kacau pula gitu. Kalau dia masih kata kirim kawan. Nah, makan. Tak lama dari situ datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, oh Ustaz, aku ini Ustaz, aku nembang batang nangko di dua Ustaz, tapi kunjung ke siko buat Ustaz. Pas buka, oh terima kasih, lama mendengar. Coba menunjuk tubuh dari kepala dengan daging, dapat kami dia tadi ngomong, batang nangko ni puan dua.
Tapi untuk Ustaz Siko, aku Siko dalam benak hatiku membangsa kepala dengan daging dikunjuk bukan kucing tadi tu. Dapat dua aku nak. Bukan Siko, tapi oleh kerana hanya Siko kepala, hanya itu. Bapak Ibu sekalian. Dan aneh juga Bapak Ibu sekalian, ini kehendak yang Maha Kuasa. Jadi banyak keajaiban-keajaiban ini yang diberikan Allah SWT. Saya banyak testimoni kejadian-kejadian yang di masa-masa kehidupan ini banyak saya jadikan bahan ceramah. Bapak Ibu sekalian, jadi itu menjadi kita agar supaya teman berserta. Kemudian daripada itu kita mulai mengendalikan hawa nafsu kita. Marah kita kendalikan. Bukan tak boleh marah, kita boleh marah ya. Tetapi kita jangan sampai kita menampakkan wujud kita yang asli ini kepada manusia-manusia yang mungkin dia tidak tahu karakter kita, sehingga kita tampakkan diri kita kepada orang banyak. Nak marahi orang, maaf, nak marahi pegawai, jangan terlalu banyak. Ada tata caranya. Itu kan ketika ada sepi, kita omongkan. Sebenarnya tulisan kau tidak bagus, cara kau ketiklah bagus. Cuma saya dikit yang kesalahan tu. Nah, dikit padahal banyak kesalahan, tapi masih kita kata dikit kesalahan kau dalam hati kau salah kalau itu kan. Jadi macam itu. Jadi ada caranya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita di depan orang banyak, saya lihat mohon maaf sekarang ini kan kita lihat banyak rapat-rapat, sidang-sidang, kadang-kadang tensi tinggi, pukul-pukul meja, tak baik itu kan, karena kita tunjukkan bahwa kita orang yang terhormat, orang yang terpelajar. Kalau kita menuruti ilmu, orang berilmu ini banyak Pak, ada S1, S2, S3, bahkan di depan Prabu Jaya ada SOY begitu kan. Banyak orang berilmu, banyak orang berilmu. Iblis pun ilmunya tinggi, tetapi akhlaknya kurang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu mari kita jaga rasa persaudaraan kita. Setelah berakhirnya Ramadan ini, kita tetap bersama, rukun dan damai, seiring sekata, sedia sejalan ya. Kita akan supaya hidup ini ibarat kita berlayar, ada yang menjadi kapal, ada yang menjadi nakoda, ada yang menjadi pengayungnya. Mudah-mudahan hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Hari ini adalah hari Kamis, besok hari Jumat, baru banyak sesal menangis karena tidak menurut perintah Nabi Muhammad. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Kalau merasa umat Nabi Muhammad, tolong kerjakanlah sholat 5 waktu. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad. Kalau sudah sholat 5 waktu, jangan lagi kita berbuat jahat. Hari ini hari Ahad, besok hari Senin. Kalau kita berbuat jahat, badan kena embun cepat masuk angin, terpaksa minum angin ya. Hari ini hari Senin, besok hari Selasa, badan kena embun kena angin karena diri kita banyak dosa. Hari ini hari Selasa, besok hari Rabu. Kalau diri kita banyak dosa, badan hancur seperti abu. Hari ini hari Rabu, besok hari Kamis, badan hancur seperti abu, baru banyak sesal menangis. Terakhir buat ukti-ukti perempuan, saya titipkan syair ini ketika saya masih di himpunan mahasiswa Islam. Tung ketuntung suara luntung bapak bunyi rebab, putus rasa urat jantung melihat adik memakai jilbab. Di jalan di tengah-tengah batang berpudu, berpesan jangan berkiri, jangan sama-sama kita menampung rindu. Sampai jumpa pada gelombang frekuensi waktu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.